Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Rabi' qal haddatsani Ismail qal haddatsani Muhammad bin Abi Harmalah an Atha wa Sulaiman bin Yasar wa Abi Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidhihi aw saqaihi fasta'dzana Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa'adhina lahu kadzalik fatahaddath thumma sta'dzana Umar radhiyallahu anhu fa'adhina lahu kadzalik thumma tahaddath thumma sta'dzana Utsman radhiyallahu anhu fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabah qala Muhammad wala aqulu fi yaumin wahid fadakhala fatahaddath falamma kharaja qala qultu ya Rasulullah dakhala Abu Bakrin falam tahisha walam tubali thumma dakhala Umar falam tahisha walam tubali thumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabak qal ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Telah menceritakan pada kami Abu Rabi', ia berkata telah menceritakan kepadaku Ismail, ia berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Harmalah dari Atha dan Sulaiman, dua putra Yasar dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku dalam keadaan menyingkap terbuka pahanya atau dua betisnya. Lalu Abu Bakar, semoga Allah meridainya, izin masuk, maka beliau pun mengizinkannya untuk masuk. Kemudian Abu Bakar pun berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar, semoga Allah meridainya, minta izin masuk. Nabi pun mengizinkannya masuk dalam keadaan demikian. Lalu Umar pun berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman, semoga Allah meridainya, meminta izin masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan merapihkan pakaiannya. Muhammad perawi hadis berkata, aku tidak mengatakan itu dalam satu hari. Lalu Utsman pun masuk berbincang dengan Rasulullah. Tatkala Utsman keluar, Muhammad berkata di sini, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar masuk, engkau tidak bergerak dan tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian Umar masuk, engkau pun tidak bergerak dan tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian masuklah Utsman, maka engkau pun langsung duduk dan merapikan bajumu. Nabi pun bersabda, apakah aku tidak malu kepada orang yang para malaikat saja malu kepadanya? Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Aisyah. Di sini Aisyah bercerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di rumahnya, di rumah Aisyah. Lalu dalam keadaan disebutkan beliau membuka pahanya atau dua betisnya. Perawinya di sini ragu ya, yang dibuka apakah pahanya atau betisnya. Nah, dalam keadaan tidur berbaring lalu terbuka itunya, Abu Bakar minta izin masuk. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nabi pun minta mengizinkan dia masuk. Masuk. Lalu berbincang. Dalam keadaan Nabi berbaring begini. Nah, terbuka bagian badannya, salah satu bagian badannya. Lalu setelah itu Umar minta izin masuk. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nabi mengizinkan masuk. Dalam keadaan beliau masih berbaring dan tersingkap salah satu anggota tubuh beliau. Kemudian Umar pun berbincang. Kemudian setelah itu datanglah Utsman minta izin masuk. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nabi menjawab salam lalu mengizinkan dia masuk. Nah, tapi ketika Utsman mau masuk, Rasulullah yang tadinya posisi tidur langsung duduk.
Padahal ketika Abu Bakar dan Umar izin masuk, Rasulullah tetap berbaring dan ada salah satu anggota tubuh beliau yang tersingkap. Tapi ketika Utsman yang mau masuk, dia langsung duduk, kemudian merapikan bajunya. Perawi hadis ini Muhammad, yaitu Muhammad bin Abi Hammalah, berkata, saya tidak menyatakan itu terjadi dalam satu hari. Artinya antara Abu Bakar masuk, Umar masuk, Utsman masuk, ini tidak satu hari. Saya tidak mengatakan itu satu hari. Bisa jadi hari ini Abu Bakar, besoknya Umar, atau hari ini Abu Bakar, besoknya Umar dan Utsman masuk. Nah, lalu ketika kita kembali lagi, ketika Utsman minta izin masuk, tiba-tiba Nabi duduk lalu merapikan bajunya. Kemudian Utsman pun masuk berbincang-bincang dengan Nabi. Lalu setelah itu ketika Utsman keluar, Aisyah di sini bertanya kepada Nabi, datang Abu Bakar masuk ke sini, engkau tidak bergerak dan tidak terlalu perhatian dengan dia, ayo masuk. Nah, begitu juga Umar masuk, engkau pun tidak bergerak dan tidak terlalu perhatian dengan Umar, biasa saja posisi sambil tidur berbaring. Tapi ketika Utsman yang masuk, engkau tiba-tiba duduk lalu merapikan bajumu. Artinya kenapa? Kok beda? Kepada Abu Bakar dan Umar biasa saja, tapi kepada Utsman kok sampai duduk merapikan baju? Apa jawaban Nabi? Nabi menyatakan, apakah aku tidak malu kepada orang yang para malaikat saja malu kepadanya? Artinya di sini Utsman ini sosok yang pemalu. Jadi bagaimana saya nggak malu ketika datang Utsman, saya sambil berbaring kan? Saya pun duduk. Bagaimana saya tidak malu kepada orang yang para malaikat saja malu kepadanya? Artinya para malaikat, Utsman pemalu dan para malaikat pun malu kepada Utsman karena sifat malu yang ada pada dirinya. Nah ini ya, ini makna hadisnya insya Allah jelas. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya seseorang bersantai di rumahnya bersama keluarganya, sebagaimana yang disebutkan sini, Nabi berbaring di rumah Aisyah dalam keadaan tersingkap salah satu anggota tubuh beliau, entah paha atau betisnya. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan tabiat mereka. Jadi tidak disamaratakan. Contohnya Nabi, beliau bersikap kepada Abu Bakar dan Umar dengan sikap yang berbeda kepada Utsman. Ketika Abu Bakar, Umar masuk, beliau posisinya berbaring ini aja. Tapi ketika Utsman masuk, langsung duduk, rapikan baju. Nah ini Bapak ya. Ini faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan Utsman bin Affan karena dia adalah sosok yang pemalu sehingga membuat Nabi malu dan para malaikat malu kepadanya. Dan ini juga faedah terakhir terkait dengan hadis ini juga, hadis ini menunjukkan keutamaan malu. Ya, karena di sini Nabi malu kepada Utsman, para malaikat malu kepada Utsman. Ini menunjukkan malu adalah sikap yang terpuji, bukan sikap tercela atau sikap lemah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.